Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini, saya akan menjabarkan kepada Anda tentang Hari Minggu Kerahiman Ilahi yang selalu kita rayakan pada hari Minggu Paskah kedua. Sebelum kita mengetahui makna yang terkandung di pesta Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, hal pertama yang wajib kita ketahui adalah apa makna kerahiman ilahi. Kata kerahiman ilahi berasal dari dua suku kata, yaitu kerahiman dan ilahi. Kata kerahiman berarti melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, atau membawa kemana-mana. Sementara kata ilahi berarti adalah Tuhan atau Allah. Maka kerahiman ilahi berarti Allah yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, dan membawa manusia kemana-mana. Kerahiman ilahi ini adalah suatu devosi Katolik kepada cinta belas kasih Allah dan keinginan untuk membiarkan cinta belas kasih Allah tersebut mengalir melalui hati seseorang kepada orang yang membutuhkan cinta belas kasih Allah itu. Secara singkat bisa dikatakan bahwa pesta kerahiman ilahi ini mengajak seluruh umat manusia untuk menyadari kembali belas kasih Allah yang tanpa batas kepada manusia. Devosi kerahiman ilahi ini terkait dengan penampakan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina Kowalska yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Santa Faustina melaporkan sejumlah penampakan, visi, dan percakapannya dengan Yesus yang ditulisnya dalam buku hariannya, yaitu Diary Divine Mercy in My Soul. Buku harian Santa Faustina ini memuat setidak-tidaknya 14 bagian di mana Tuhan meminta agar dalam Gereja Katolik diresmikan suatu pesta kerahiman ilahi. Seperti yang tertulis dalam satu tulisannya begini: pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku yang terdalam dan diperteguh oleh kedalaman belas kasihku yang paling lemah lembut. Adalah kehendakku agar pesta ini dirayakan dengan hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Inilah pesan Yesus kepada Santa Faustina di dalam penampakannya. Nah, singkat cerita, akhirnya Santo Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua itu sebagai Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini diresmikan pada tanggal 30 April 2000, tepat pada hari kanonisasi Santa Faustina. Jadi, pesta ini sebenarnya masih tergolong muda dalam liturgi Gereja Katolik. Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini disebut juga dengan istilah Hari Minggu Putih, Dominica in Ablis atau Minggu Santo Thomas. Makanya Injil yang dibacakan pada Hari Minggu Kerahiman Ilahi inilah kisah di mana Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Itu ada dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Hal yang menonjol di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini adalah lukisan kerahiman ilahi. Lukisan ini mendapat tempat terhormat dan istimewa pada pesta kerahiman ilahi sebagai suatu sarana untuk mengingat segala yang telah Yesus lakukan bagi manusia lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan lukisan ini juga sebagai sarana pengingat akan apa yang Yesus kehendaki dari kita sebagai balasannya, yaitu percaya kepada Dia sepenuhnya dan berbelas kasih kepada semua manusia. Mengenai lukisan ini, Santa Faustina menuliskannya di buku hariannya begini: Aku menghendaki lukisan ini diberkati secara hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan aku menghendaki lukisan ini dihormati secara umum agar setiap jiwa dapat tahu mengenai lukisan tersebut. Lalu apa yang kita dapatkan saat merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini?
Yang kita dapatkan adalah indulgensi atau penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, sebagaimana yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik 1471. Seperti yang tercatat sampai 3 kali dalam buku harian Santa Faustina. Yang pertama, aku akan menganugerahkan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut komuni kudus pada pesta kerahiman ilahi. Yang kedua, jiwa yang menghampiri sumber hidup pada hari ini akan dianugerahi pengampunan penuh atas dosa dan penghukuman. Dan yang ketiga, jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut komuni kudus akan mendapatkan pengampunan penuh atas dosa dan penghukuman. Lalu berdasarkan pernyataan Yesus kepada Santa Faustina ini dalam penampakannya, maka pada tanggal 29 Juni 2002, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa umat bisa mendapatkan indulgensi pada hari Minggu Kerahiman Ilahi dengan mematuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh gereja. Ada 3 syarat untuk mendapatkan indulgensi kerahiman ilahi. Yang pertama, menerima sakramen tobat. Yang kedua, menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dan yang ketiga, berdoa dengan wujud Sri Paus. Nah, apakah itu indulgensi? Saya sudah membahas tentang ini di channel ini, tepatnya di episode 49. Jadi Anda yang belum mengetahui apa itu indulgensi, silahkan nanti melihat itu kembali. Sahabat Santo Paulus, demikianlah penjabaran saya tentang hari Minggu Kerahiman Ilahi yang selalu dirayakan oleh orang Katolik pada hari Minggu Paskah kedua. Sampai ketemu di episode selanjutnya.